barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ba'athahu rabbuhu bashiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi iznihi wa sirajan munira. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi kiraman abrara wattabi'ina lahum bi'ihsan laylan wa nahara. Amma ba'du, fa usi bitaqwallahi haqqa taqwa
wa muraqabatihi fis sirri wan najwa fa innahu qad faza man ittaqa. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, kita diberikan Allah Subhanahu wa taala curahan rahmatnya. Allahumma sayyiban nafi'ah. Semoga semakin menyuburkan bumi Allah dan menyuburkan pula iman yang ada dalam hati sanubari kita. Karena selama hujan masih turun, berarti air akan masih ada. Tentu air adalah sumber kehidupan utama. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Oleh itu hujan ini patut kita syukuri. Walaupun sebagian menjadi penghalang untuk datang, tapi alhamdulillah banyak juga yang tidak terhalang oleh hujan. Oleh itu sekali lagi saya mengajak kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, nikmat dan karunia-Nya ini. Bapak dan ibu-ibu, saudara dan saudari, ini kata abang kita tadi, Afibun, besar tak sebut gelar, yang kecil tak sebut nama. Orang alim dengan ilmunya, nenek mama dengan adat istiadatnya, tokoh pejabat dengan jabatan dan ketokohannya. Semoga Allah SWT mengumpulkan kita di rumah ini, di rumahnya ini dalam rahmatnya. Diberikan ketenangan, diberikan kesenangan, dan diampuni Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sang purnama yang cerah menerangi, cahayanya sampai ke seluruh penjuru dan pelosok negeri, sehingga jalan yang dibentangkannya, hidayah yang telah ditunjukkannya nyata, jelas, terang, senang dan mudah. Oleh itu ketika beliau hijrah dari Makkah ke Madinah, orang Makkah karena belum memahami bahwa Nabi adalah ar-rahmatul muhda, seperti kata beliau, innama ana rahmatun muhda, saya ini hanyalah rahmat yang dihadiahkan. Tapi kalau orang yang belum memahami bahwa itu rahmat, menjadi hal yang mengganggu dan menggelisahkan. Orang Mekah waktu itu karena terlalu besar mendungnya, golok air kata orang awak, golap ayu air, sehingga purnama pun redup, tak nampak oleh mereka sebagai petunjuk, sehingga mereka menolak Nabi alaihi salatu wassalam, dianggap sebagai pengacau, pembawa bala, pemecah belah umat, penebar fitnah. Lalu Nabi hijrah ke Madinah, disambut oleh orang Madinah dengan suatu syair, walaupun secara sanad tidak sahih sampai ke Nabi atau ke zaman itu, tapi masyhur di dalam sejarah-sejarah dan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan tala'al badru alaina min thaniyatil wada'i wajaba syukru alaina ma da'a lillahi da'i ayyuhal mab'utsu fina ji'ta bil amril muta'i. Ini ditahqiq oleh guru kami Syekh Anis Tahir Al-Indonesi dalam kitab khusus Dirasah
qasidah Tala'al Badru Alaina, dan hasilnya memang secara sanad tidak sahih, tetapi sudah masyhur di kutubus sirah dan tidak dibangun di atasnya hukum syar'i, hanya sekedar pujian ke Nabi alaihi salatu wassalam, walaupun tak di zaman itu diucapkan, tapi pernah diucapkan oleh kaum muslimin. Tala'al Badru Alaina, sudah datang bulan purnama kepada kami. Datangnya min thaniyatil wada'i, datang dari thaniyatil wada'. Sebenarnya thaniyatil wada' ini secara tahqiq juga bukan dari jalan Makkah ke Madinah, tapi jalan dari Syam ke Madinah. Ini termasuk yang melemahkan riwayat tersebut. Wajib syukru alaina, kita mesti bersyukur kepada Allah. Mada alillahi da'i, selama ada da'i yang berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajib kita bersyukur. Selama masih ada da'i, kita akan selalu diingatkan. Dan kalau sudah tiada da'i, kita akan terlalaikan. Maka wajib kita bersyukur selama masih ada da'i yang berdakwah. Maksud mereka di sini adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang purnama. Ma'asyiral kiram, ayyuhal mab'utsu fina, wahai orang yang diutus di kalangan kami, ji'ta bil amril muta'i, kamu datang membawa perintah yang ditaati. Artinya kedatanganmu ke sini ya Nabi adalah untuk kami taati, karena sebelumnya mereka berbaiat 2 kali, di Aqabah yang pertama dan Aqabah yang kedua, yang isinya antara lain adalah as-sam'u wa ta'ah, mau mendengar dan mau menaati. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, purnama redup. Purnama sudah jelas, cahayanya terang, benderang. Kenapa redup? Akibat ada yang menutupi. Semakin tebal awannya, semakin gelap harinya, semakin tak terlihat purnamanya. Artinya Nabi SAW semakin banyak subuhat-subuhat yang menghalangi kita dengan Nabi SAW, maka akan semakin tak terlihat terangnya cahaya Nabi SAW. Imam Malik rahimahullah pernah ditanya oleh seorang laki-laki, ya Abu Abdullah, wahai Imam Abu Abdullah, Malik ibn Anas. Malik ibn Anas adalah imam Darul Hijrah, syekhnya para imam, gurunya para imam. Ya, banyak lahir ulama-ulama besar dari tangan imam ini, dan adalah pendiri atau pengasas salah satu dari 4 mazhab fikih yang sampai hari ini masih dipakai di seluruh dunia Islam. Sampai-sampai Dasman ketika pulang dulu dikira orang itu mazhabnya Maliki katanya. Mazhab saya ada semuanya. Ada yang bilang Maliki, ada yang bilang Hambali, bahkan ada yang bilang Wahabi. Ada juga yang bilang saya Sufi, ada yang bilang Sururi, ada yang bilang Hizbi, Ikhwani, semuanya ada. Nah, tapi seperti kata senior-senior saya, da'il ayyama tubdi, biarkanlah hari-hari yang akan menjadi bukti. Ya saya, biarkan hari yang membuktikan, tidak perlu dipromosikan. Dulu ketika pulang ada ustadz yang menawarkan ke saya jasa, Ustadz mari bergabung biar kami kibarkan. Paham mana kibarkan? Hah? Kan di atas tuh. Waduh, saya tidak biasa dikibar-kibarkan. Saya masih penggamang uang. Tuh penggamang juga. Kalau manjit tinggi-tinggi, oso nak oge, nak jatuh.
Jadi tak berani tak manjat ke tinggi pun. Selalunya tinggi lalu julur doang nak jatuh. Belum lagi tinggi manjatnya, dah banyak yang apa juluk-juluk, tahu juluknya? Banyak juga yang nak mangan jatuh-jatuhkan. Apalagi kalau sudah dikibarkan tinggi-tinggi. Saya bilang biarkanlah secara natural, secara alami, secara sunnatullah. Kalau Allah menghendaki nanti dakwah saya diterima, alhamdulillah. Kalau tidak, saya cari lahan yang lain. Berarti di sini enggak? Di sini enggak subur. Enggak subur, jadi ditanamnya juga. Napalnya kayak di bawah nanam. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Ma'asyiral kiram, Imam Malik rahimahullah, Imam Darul Hijrah, pernah ditanya oleh seorang laki-laki, "Ya Abu Abdullah, wa Imam Abu Abdullah, min aina uhrimu lil hajj? Atau min aina uhillu bil hajj?" Dari mana saya memulai ihram naik haji? Mana asal mulai ihram tu? Di mana mulai ihram asal? Bir Ali. Di Zulhulaifah. Imam Malik katakan kepadanya, ahalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau ahrama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min Zulhulaifah. Nabi sallallahu alaihi wasallam sang purnama yang terang cahayanya, yang siapapun mengikutinya dapat hidayah, dan siapa yang meninggalkannya jatuh ke dalam fitnah. Apa kata Imam Malik rahimahullah? Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhrimu min Zulhulaifah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu ihramnya dari Zulhulaifah. Kalau sekarang dikenal dengan Bir Ali, Bi'ru Ali. Asalnya Bi'ru Ali. Orang Indonesia atau luar bilang Bir Ali. Ini kalau salah doang kecil, minum bir orang situ dia. Bukan, dari Bi'ru Ali. Jadi bir sama nyanyi orang sama wawaknya. Kalau nyebut sayyidatuna misalnya Aisyah, asalnya adalah sayyidatuna. Habis itu diringkas oleh orang Mesir Siti. Siti, yani sayyidati, Sitna. Habis itu sampai di Indonesia tinggal Siti. Siti Fatimah, Siti Aisyah. Sampai Mujalai tinggal Ti. Mana Ti tadi namanya? Maiti. Atau Iti. Jadi kaum muslimin muslimat dirahmati Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ihram dari Zulhulaifah atau Bir Ali atau Bir Ali. Tapi di masa itu dikenal dengan Zulhulaifah. Waqata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ahli al-Madinati Zulhulaifah. Rasul menetapkan miqat makani bagi orang-orang yang haji dari jalur Madinah Zulhulaifah. Orang ini kaum muslimin dan muslimat, bapak dan ibu, tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan. Apa kata orang ini? Dia tidak merasa puas. Dia ingin, la ana uhrim minal masjidin nabawi. Saya akan ihram dari masjid Nabawi. Ada alasan logisnya? Ada. Ada alasan filosofisnya? Ada. Bahkan studi akademis pun bisa dibuat. Apa sebab? Secara logika memulai lebih awal lebih bagus. Iya, secara logika kalau awak bekerja, kita bekerja bersama awak saudaranya enggak? Wah, bersaju saudara enggak? Yang enggak tunjuk tangan. Baik, kaum muslimin dan muslimat. Lainnya, alhamdulillah. Jadi, apa sampai mana tadi? Kalau kita bekerja,
Ini alasan logisnya. Misalnya harus hadir jam 7:30 atau 7:30. Kalau hadir anak buah kita jam 7, kena marah coy. Ada jam 7, kena wangi? Enggak. Logis. Ya. Kalau wak suanya membawa memboleh awak, jo pitinya dak piti awak dah. Boleh goreng 5, boleh deh. Kena wangi? Enggak juga. Logis kan? Logis apa enggak? Logis. Makanya di sini banyak orang-orang cerdas yang mengada-ngada kadar ini. Karena secara logis benar. Kemudian alasan filosofisnya ada juga. Sebab Masjid Nabawi lebih afdal daripada masjid Masjid Bir Ali. Biar tak? Masjid Nabawi lebih afdal daripada masjid Masjid Nabawi lebih afdal daripada masjid Bir Ali. Apalagi di mazhab yang mengatakan bahawa sebelum ihram disunatkan 2 rakaat salat. Sah? Ya, ada yang mengatakan salat sunat ihram seperti dalam mazhab Syafi'i, salat sunat ihram itu ada. Ternyata udah Ustaz John lupa dah Ustaz. Nak jawab nama Ustaz je ke macam nak sampai tak hadir lah. Sana ada Ustaz, jazakallahu khairan. Tapi Ustaz ganti namanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ini judul dari beliau ni. Awak suruh ngolah. Jazakallahu khairan. Ini berbaik sangka terus sama saya tu. Jadi Purnama Redup beliau kasih judul, saya disuruh ngolah. Kalau tak sesuai ke antum maaf jurus. Nah. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sampai mana tadi jam? Nak nyimak dia. Ulang dari awal lagi. Salat sunat ihram daripada dilakukan di Masjid Zulhulaifah yang tak ada kelebihan fadilatnya, lebih baik dilaksanakan di Masjid Nabawi. Masjid Nabawi sekali salat lebih afdal dari 1000 kali salat di masjid lain. Alasannya kuat kan? Kuat tak alasannya? Kuat secara logis, secara filosofis, kuat. Di sinilah nanti kenanya orang-orang yang tidak berilmu dihadapkan dengan realita dan logika seperti ini, retorika seperti ini akan tunduk. Habis waktu tu. Tak ada potong di pokan, tak cenik kono capek dah. Malam tadi dia apa di Trans. Kan tak capek ni kursi ya? Cek jam tak? Lah berapa menit kajian? Tu salah jam tak? Baik, azan lah 2. Apa? Lambat mulai. Yalah tak apa bang. InsyaAllah kalau lambat mulai lambat sudah bang. Lambat mulai lambat sudah. Tapi jenis risau bang, ada makannya juga ni. Jadi awak tak perlu risau, sikok makannya. Iya sikok makan kah? Itu je lah, aman. Jadi kalau nak nyurah sudah, pegang-pegang pawik mah. Iyalah. Astagfirullah. Allah. Allah.
Kaum muslimin dan muslimat rahimanillah wa iyyakum. Jadi Imam Malik rahimahullah tadi alasan filosofisnya adalah salat di Masjid Nabawi lebih afdal. Yang kedua, bahwasanya bertambah langkah kita dalam berbuat taat. Kan bertaat itu daripada mulai di Zulhulaifah tambah beberapa mil lagi, lebih kurang 21 kilo dari Masjid Nabawi ke Zulhulaifah. Jadi daripada yang asalnya 421 km sampai ke kota Mekah menjadi 440 lebih. Kan lebih banyak jaraknya. Bukankah ketika kaki diangkat berbuat taat, mengangkat derajat, ketika diturunkan menghapus dosa? Subhanallah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Cuman syubhat ini, alasan-alasan logis dan filosofis ini disampaikannya ke siapa? Ke Imam Malik, alimul Madinah, ulama besarnya Madinah. Bukan hanya Madinah, bahkan di dunia Islam pada waktu itu, di masa Imam Malik ada 4 maraji' lil fatwa, 4 orang ulama besar dunia Islam yang menjadi rujukan fatwa dari manapun orang datang. 1 Imam Malik di Madinah, 2 Imam Al-Laits Ibn Sa'ad di Mesir. Pada lupa semua dek, pakai tangan kiri tadi, tanganan lah salah ini. Yang ketiga Imam, dapat dulu lupa, Sufyan Ats-Tsauri di Irak. Kemudian Imam Al-Auza'i di Syam. Kalau tuan tak tahu, Syam waktu itu tuh adalah 4 negara sekarang tuh, Lebanon, Syria, Palestina, Jordania. Itu muftinya waktu itu seluruhnya itu Imam Al-Auza'i, rujukan orang. Kalau Hijaz, Imam Malik Ibn Anas, Mesir, dan seterusnya ke atas Imam Laits Ibn Sa'ad, Irak, Sufyan Ibn Sa'id Ibn Masruq Ats-Tsauri. Inilah Imam Malik rahimahullah. Lalu dia bilang, la taf'al ya akhi, jangan kau lakukan itu, jangan kau lakukan itu. Kenapa? Bukankah innama amyalun aziduha fit ta'ah ya Aba Abdillah? Kenapa saya tidak boleh buat? Bukankah ini beberapa mil, berapa kilometer saya tambah berbuat taat? Apa salahnya menambah sesuatu berbuat
berbuat taat. Kan dia tidak buat dosa kan? Kan ada dia buat dosa. Berihram sebelum Zulhulaifah, menambah sekitar 21 kilo lebih, ya, 21 kilo dalam kebaikan. Logis kan? Berdosa dia melakukan kebaikan, melangkah dalam ketaatan, berdosa enggak? Hah? Berdosa enggak buat kebaikan? Hah? Kalau ditanya berdosa buat kebaikan, jawaban kita serentak, tidak. Tidak berdosa berbuat kebaikan. Tapi dosanya di mana? Kok dilarang sama Imam Malik? Apa jawaban Imam Malik rahimahullah ta'ala? Inni akhsha alaikal fitnah. Saya takut kamu terkena fitnah. Atau apa itu fitnah? Yaitu menyebabkan perselisihan umat berkepanjangan gara-gara mengada-ngada dalam agama. Fitnah itu membuat kita bermusuhan lebih daripada bermusuhan gara-gara ajok tanah. Ajok tanah tahu? Sempadan. Nah, sempadan tanah kan banyak bermusuhan itu kan? Iya. Kan banyak bermusuhan gara-gara sejengkal, sehingga akal pun dangkal gara-gara itu. Sejengkal ini beliau lama di pertanahan, tahu di beliau, masya Allah. Tapi saya belum pernah berkasus dengan beliau, menyampaikan kasus, alhamdulillah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Kaum muslimin, nah kok bisa jadi fitnah? Ya karena melakukan sesuatu yang tidak ada dasarnya dari sang purnama yang telah menerangi. Ini jangan-jangan nanti menjadi awan penutup, mendung penutup orang sampai ke sunnah Nabi SAW. Inni akhsha alaikal fitnah. Saya takut kamu terkena fitnah. Dia belum puas juga. Ini kan orang yang setengah paham agama mungkin. Setengah paham agama. Ya kalau setengah paham ini payah meyakinkannya. Lebih baik yang tidak paham sama sekali. Yang setengah paham, yang punya wawasan keagamaan, apalagi yang sudah punya strata tinggi dalam agama, itu lebih susah. Sebab apalagi yang biasa dengan pikiran logis, alasan filosofis, studi akademis. Dia lupa bahwa agama ini bukan alasannya, bukan alasan logis, bukan filosofis, tetapi adalah alasan wahyu yang turun dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita bukan sedang membuat rencana pembangunan, bukan sedang membuat rencana acara, tidak. Ini adalah agama. Maka kata Nabi, kata siapa? Imam Malik rahimahullah, akhsha alaikal fitnah. Dia bilang, ayu fitnatin hadha ya imam? Fitnah apa pula? Lalu Imam Malik rahimahullah membacakan kepadanya surat An-Nur ayat 63. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum azabun alim. Hendaklah merasa takut dan khawatir orang-orang yang menyalahi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an tusibahum fitnah, mereka kena fitnah. Berapa banyak gara-gara alasan logis dan filosofis seperti ini yang memahami setengah paham ini membuat perpecahan umat semakin menganga. Jurang pemisah antara kita semakin melebar. Ya kan? Kan ya? Sampai bulan Rajab alun jawantilah. Ku menjelang pertengahan Sya'ban, di pertengahan Sya'ban ini akan ada fadilat yang Allah berikan, yaitu Allah ampuni pada malam harinya semua hamba-hamba Allah yang ada di bumi ini kecuali dua. Satu, orang musyrik, orang yang berbuat syirik. Yang kedua, musyahin, orang yang berbantah, tidak belok-elok, yang berkesumat. Sebab ulama mengatakan akibat atau dalam perkara duniawi, berbantah gara-gara masalah dunia, masalah jabatan, masalah harta, masalah utang piutang, masalah harga diri dan sebagainya, berbantah gara itu. Dan Imam Mujahid, seorang imam di masa tabi'in, murid Ibnu Abbas dan yang lain-lain di kalangan sahabat, mengatakan
dan termasuk di dalamnya orang yang mengada-ngada dalam agama, karena juga menjadi sebab permusuhan dalam agama. Yang mengada-ngada ya, bukan orang yang dalam kebenaran membela sunnah Nabi lalu tidak berbaikan dengan orang gara-gara dimusuhi oleh orang, tidak masuk. Sebab yang seperti ini mengikuti syariat. Sebab Nabi SAW untuk menegakkan syariat pernah memboikot 3 orang sahabat. Masih ingat namanya? Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah, kemudian siapa lagi? Zurarah, As'ad bin Zurarah, semuanya dari kalangan Ansar. Mereka apa dosanya? Karena jujur. Dosanya karena jujur. Kenapa saya katakan dosanya karena jujur? Orang-orang yang tak ikut perang Tabuk, yang tidak jujur, punya alasan banyak. Ya Rasulullah, saya tidak bisa ikut karena istri saya nak melahirkan. Padahal 3 bulan setelah itu belum juga istri melahirkan. Ada lagi yang bilang, ya Rasulullah, pas panggilan jihad datang saya ketiduran, padahal sudah beberapa hari direncanakan, tidur terus. Hanya alasannya, oh, kebun saya tidak ada yang nyiram, kambing saya tidak ada yang jaga, pokoknya yang tidak mau pasti banyak alasan. Tapi yang 3 ini tidak jujur. Jujur ya. Apa alasan mereka? Ya Rasulullah, sesungguhnya ketika panggilan jihad itu datang, kami dalam keadaan sangat siap untuk pergi. Tapi kami tidak tahu kenapa kami tidak pergi. Mungkin karena malas dan lain-lain. Mereka jujur, tidak ada alasan. Padahal seperti yang dibisikkan juga oleh sebagian, apa tidak buat alasan cuninya. Rasul tu tengok nang tuan punya alasan, bebas mereka. Yang punya alasan walaupun dusta, bebas. Kau menafikin pada umumnya punya alasan. Tapi mereka tidak jujur. Lalu Nabi SAW uji kejujuran mereka tadi, lillah atau bukan. Mereka diboikot Nabi SAW dalam waktu berapa bulan? 3 atau sebulan? Lama sekali. Sampai dilarang seluruh kaum muslimin untuk menjawab salamnya, larang duduk dengannya, larang untuk bercengkrama dengannya. Kalau datang mereka tidak mau kumpul sahabat, mereka bubar. Karena Rasulullah SAW larang. Yang seperti ini tidak masuk. Sebab Nabi kan tidak boleh seorang muslim meninggalkan saudara muslimnya lebih dari 3 hari. Lebih dari 3 hari. Yang paling baik, yang paling pertama mengucapkan salam. Nah, orang yang membuat orang terpecah belah karena mengada-ngada dalam agama, termasuk yang terancam tidak diampuni pada malam itu. Karena dia menyebabkan perpecahan. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, yang menyebabkan orang bermusuhan. Ini menurut Mujahid ibn Jabr, salah seorang imam tafsir masa tabi'in. Intinya diampuni semuanya kecuali 2, musyrik atau musahin, orang yang tidak berbaikan. Kalau kita dengar ini kaum muslimin, kita tidak boleh lengah untuk berbaikan dengan siapapun yang kita tidak berbaikan dengannya, untuk minta dihalalkan atas segala dosa-dosa dan kezaliman yang pernah kita lakukan terhadapnya, atau mengembalikan segala hal yang menjadi miliknya. Ma'asyiral kiram, khususnya keluarga inti dan terdekat kita. Baik kaum muslimin dan muslimat, kalau mereka tidak mau, itu urusan mereka. Yang penting kita harus memulai. Alhamdulillah nomor-nomor sudah banyak sekarang. Tinggal angkat telepon, assalamualaikum, apa kabar, sehat, alhamdulillah, boleh saya minta maaf. Tanpa minta maaf pun saya dimaafkan itu. Kalau nelpon itu seolah-olah bagus tuh. Saya sudah pernah coba, mohon maaf kaum muslimin dan muslimat, apalagi pas momennya tepat pula mau berangkat haji kan. Ya, sudah lebih 16 tahun tidak bersopan ustaz dengan ustaz. Coba yang kan 18 tahun tidak bersopan. Tahu bersopannya? Tidak sapaan tu bahasa gitunya. Tidak saling sapa. Sang kamu dia sang kaula. Sang kaki sang kanan, sang naik sang turun, sang masuk buku depan, sang kalu itu belakang.
contoh moncik je kucang. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Akhirnya mau ndak tuan-tuan berdua saya damaikan? Alhamdulillah mau dia. Akhirnya kalau mau saya telepon yang satunya, Assalamualaikum, awak panggil Kiai Buya kan? Ini Ustaz si Anu udah lama kangen dengan Ustaz. Ini bicara langsung. Alhamdulillah. Setelah itu, alhamdulillah clear setelah itu, alhamdulillah. Yang selama ini kalau boleh soal tidak pernah mau undang. Ya, kalaupun diundang tidak pernah datang. Dia maknya sakitnya tuh di sini. Nah sekarang itu dihindari semua juga muslimin. Malu kita kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ya, kadang-kadang kita kirim juga kaum muslimin, kadang tidak ada respon. Itu urusan lain. Kita sudah memulai, tapi tidak ada respon. Karena orang kan tidak sama. Kalau sudah terluka sekali, ya, susah diobati. Kadang-kadang tidak salah gerak, kadang bukan. Allah musta'an. Ala kulli hal kaum muslimin. Nah, diampuni kecuali dua musyrik atau yang tidak berbaikan dengan saudaranya. Kembali ke yang tadi. Imam Malik rahimahullah membacakan kepadanya ayat falyahzaril ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah au yusibahum azabun alim. Di mana Imam Malik memahami itu kaum muslimin? Bahwasanya menambah kebaikan yang tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu amalan yang asalnya disyariatkan tapi ditambah. Dari mana Imam Malik tahunya? Dari sang purnama yang tak pernah redup sebenarnya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang 3 orang pemuda. Hadis ini masyhur dan sering diulang-ulang kepada istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa ke istrinya? Nak menanyakan seperti apa ibadah Nabi yang tak terlihat, yang di rumahnya. Lalu para istri itu menceritakan bagaimana Nabi, ada yang nanyakan tentang solat malam. Tentu Nabi solat malamnya panjang, cuman ada tidurnya. Kayak gitu. Ditanya lagi tentang puasa sunatnya, Nabi banyak puasa, tapi ada juga hari tidak berpuasanya. Kalau ditanya tentang istri, jangan tanya lagi, malu kita. Awak kan berapa istri cuma? Hah? 8 orang? Cia. Itu tancam tawi roh. Abang kalau jembek lambek pulang. Jalan mana aku tawi. Tahun dua trotoar lainnya. Amwa tahun dua trotoar pula tahun dua uang lainnya. Itu bahasa. Paham ya? Alhamdulillah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jelas? Mendengar apa yang mereka dengar dari istri Nabi tentang ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka kembali berpikir secara logis dan punya alasan filosofis lagi. Apa alasan mereka? Secara logis, Nabi orangnya sudah diampuni dosanya. Kalau dia malamnya tidur, sebagiannya salat, ya wajar, dosanya sudah diampuni kok. Kalau kita belum. Oleh sebab itu, ada alasan filosofis lagi, bahwa menambah waktu salat kan menambah waktu salat. Nabi misalnya 2/3 malam dia salat, kita salat 3/3 malam, kan menambah panjang waktu salat sunat. Datang lagi alasan akademisnya, berbuat taat, yaitu salat malam. Mungkin tak Allah marah sama kita? Mungkin tak berdosa? Apakah mungkin seseorang berdosa karena salat? Mungkin? Tidak mungkin.
Dia menghabiskan malamnya untuk apa? Untuk salat. Maka bertekadlah salah seorang dari mereka, yaitu saya akan solat malam tanpa tidur. Jadi lengkap alasan logis, alasan filosofis, dan studi akademis. Lengkap sudah. Yang satu lagi, Nabi, alasan logisnya, Nabi wajar puasanya tidak tiap hari karena dosanya sudah diampuni, dijamin masuk surga. Nampak tuan-tuan, perempuan? Baik, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Alasan akademis lagi. Mungkin tak Allah melarang, mungkinkah Allah memberikan dosa kepada orang yang puasa? Mungkin? Mungkin tak Allah memberi dosa pada orang yang puasa? Antum tak ngikuti dah. Secara akademis tidak mungkin, karena alasannya, karena ini analogi semua nih. Andainya kita punya utangnya misalnya 2 juta, lalu setelah dibayar kita tambah 2 juta lagi, berdosa? Tak berdosa. Itu baik sekali. Yang dosa itu bila disyaratkan sebelumnya. Nah sekarang saya punya utang salat 2/3 malam misalnya, lalu saya lengkapi satu malam penuh. Mungkin tak Allah marah dengan seperti itu? Tak mungkin secara alasan akademisnya. Dah lengkap semua, nyaman mereka untuk membuat keputusan itu. Yang satu ingin fokus ibadah. Kalau Nabi kurang fokus kan itu bahasanya, karena Nabi istrinya ramai. Saya sekarang tidak nikah, alasan logis lagi. Nabi wajar saja dia menikmati dunia ini karena di surga sudah menanti. Kalau kita belum pasti. Oleh sebab itu segala gangguan yang membuat kita tidak fokus ibadah kita hilangkan. Di antaranya adalah menikah. Kalian tak banyak awak nikah, sudah nikah tu tak nampak ngaji lah, tak nampak kamu saji, ada juga kan? Ada. Nan buka jilbab setelah nikah, ada juga kan? Banyak. Topik juga alasannya, punya alasan logis. Alasan filosofisnya, orang yang ibadahnya diselang-selingi dengan kemesraan dunia, kenikmatan dunia, tentu tidak akan sama dengan orang yang ibadahnya tanpa selingan. Iya kan? Iya enggak? Dikiaskan nanti kalau orang salat sejak masuk masjid, salat terus sampai azan, dengan orang yang salat habis itu duduk lagi, habis itu salat lagi, mana yang lebih besar? Yang salat terus. Ini alasan filosofisnya. Bertambah ayu tambah gula. Ya enggak? Tambah ayu tambah gula, tambah lama tambah pahala. Logik apa? Masuk kan? Secara terka masuk. Alasan akademis lagi. 6. Terbukti bahwasanya orang yang menikah pasti sibuk cari nafkah. Betul? Ada lu haji bisa tiai, kamu saji pekajian kini ndak lah. Kan ya? Kena setiap air lah. Tak sonce ganti-ganti kan. Apa sebab ndak lah dia makan anak tu. Ya kan? Akhirnya bertiga-tiganya buat keputusan yang sangat krusial, yang sangat besar, dengan alasan logis, filosofis, lengkap dengan studi akademisnya. Tidak ada halangan lagi. Apalagi amal itu memang disyariatkan pada asalnya. Nikah kan tidak wajib kan? Nikah wajib? Tidak wajib. Kan tidak wajib nikah apa? Hah? Hukum asalnya Ustaz. Kalau tidak berdosa dia jilah. Nah. Kalau nak nikah berdosa dia lah.
Nah, nikah itu tidak wajib hukum asalnya, tapi ada hal-hal tertentu yang membuatnya wajib. Itu ada. Nah, tapi hukum asalnya tidak wajib. Nah, tolong jangan sampai berdosa kawan. Nah, tolong tuh bang. Nah, kaum muslimin. Hah? Nah, itu Syekh punya tanggung jawab tuh Syekh Gufron. Nah, kaum muslimin muslimat dirahmati Allah. Jadi secara apa? Lengkap alasannya. Keputusannya tidak ada secara hukum manusia, tidak ada cacat hukumnya. Tetapi ketika disampaikan kepada Sang Purnama yang ilmunya langsung turun dari sang pemilik alam semesta, dia bilang tidak. Dia bilang tidak. Kamu jangan coba-coba meredupkan cahaya saya. Sebab semakin kamu membuat-buat seperti ini, redup cahaya Nabi SAW. Tidak sampai cahaya itu ke umat nanti. Semuanya dengan alasan filosofis, alasan logis dan studi akademis. Semua orang akan buat syariat baru, amalan baru. Makanya Nabi panggil atau Nabi sampaikan, sampai Nabi naik mimbar berkhutbah. Ma balu aqwamin qalu kadza wa kadza. Ama wallahi inni la a'lamukum billah. Demi Allah, saya orang yang paling tahu tentang Allah dari kalian semua. Wa atqakum lah, dan yang paling bertakwa di antara kalian. Oh, berarti kalau dia yang paling berilmu tentang Allah, kita nak kena tanya dulu ke Nabi bagaimana yang Allah suka. Jelas? Jelas tak? Oh enggak, kita tanya ulama lah dulu. Mereka tu ulama sudah tahu, dia filosofis logis tadi, alim enggak dia itu mereka? Berilmu enggak? Berilmu. Pandai dia membuat analogi-analogi, itu sudah masuk kalangan berilmu waktu itu. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Lalu Nabi katakan, ana a'lamukum billah, paling berilmu tentang Allah dari kalian. Maka tidak boleh kita beribadah kecuali melalui yang Nabi rekomendasikan, yang Nabi lakukan, yang Nabi perintahkan, atau Nabi setuju. Ternyata ini tidak disetujui oleh Nabi SAW. Ini juga sebesar-besar dalil bahwa tidak semua yang baik menurut kita diterima oleh Allah SWT. Jelas? Ini kadang-kadang dibuatkan beberapa contoh-contoh nanti. Ini contohnya Nabi terima, ini contoh terima. Kita buat ini contoh yang tidak Nabi terima. Berarti yang diterima harus disaring oleh Nabi SAW. Kalau tidak lulus saringan Nabi, berarti tidak diterima. Nah, ini termasuk yang tidak terima. Makanya tidak kita buat kaedah asal baik mesti diterima, tidak. Karena ingin membuat redupnya Sang Purnama. Nah, Imam Malik katakan, hendaklah merasa takut orang yang menyalahi perintahnya, dapat fitnah atau azab yang pedih. Jadi menambah tadi bukan memperbaiki, tapi justru merusak. Jelas ya? Lalu Nabi katakan, inni aqumul laila wa anam. Kalau saya yang paling bertakwa, tidak ada yang lebih baik amalnya dari Nabi SAW. Karena definisi takwa itu melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Itu kan itu yang takwa. Tidak ada perintah yang harus ditaati secara mutlak kecuali perintah Allah dan Rasul. Orang banyak ingin meredupkan purnama ini, sehingga yang cahaya yang sudah dipancarkannya banyak yang tertimbun oleh hal-hal yang diada-adakan. Padahal Nabilah yang paling berilmu dan Nabilah yang paling bertakwa. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, maka dalam beramal ini seorang muslim, mumpung ini Ramadan adalah musim panennya kita. Tuan-tuan kalau panen apa encak? Nan lama tu panen omis ya, entah panen om.
Kinilah bisa dipanen lah loh. Panen piti. Baik, panen sampailah sih. Panen sawit. Iya, Jo? Baik, panen sawit. Tuan-tuan kalau nak panen dipilih enggak buahnya? Dipilih atau asal ambil aja? Dipilih. Pilih yang paling matang, yang paling segar. Apa sebab? Nilainya tinggi, nilai jualnya tinggi. Apa maknanya? Di bulan Ramadan, tuan-tuan nak beramal, harus juga pilih-pilih yang punya nilai tinggi. Makanya tukang panen pun kan diajarkan kan, bagaimana Pak panen. Kalau tak dulu, apa dia untung sudah ke bawah deh. Apa nak panen bulan suangnya? Lain panen bulan potong sedos. Makanya kaum muslimin dan muslimat, pilih panen yang terbaik, yang sudah matang. Apa maknanya? Kalau nak beramal, pilih yang jelas laku. Jangan berspekulasi. Panen lado. Ya, dipun sodo? Enggak. Dipilih. Sehingga tukang panen pun juga harus dilatih. Tidak sembarang panen. Makanya beramal ini juga tak boleh sembarangan amal. Makanya muslimin dan muslimat ahlus sunnah wal jamaah, yaitu para as-sahabatu radhiyallahu anhum, karena ahlus sunnah yang dari generasi kita umat Islam ini yang sempurna seluruh anggotanya ahlus sunnah wal jamaah hanya generasi sahabat. Hanya generasi sahabat yang seluruhnya ahli as-sunnah. Tidak ada anggota sahabat yang masuk ahli selain non-sunnah. Tapi di kalangan tabi'in tidak. Sudah mulai tidak seragam lagi. Ada sunnah, ada non-sunnah. Yang ikut sahabat sunnah. Yang setengah ikut, setengah tidak, dominannya non-sunnah. Sebab air ini kaum muslimin, air jernih kan, ada gincu cair, setitik jadilah. Masukkan ke dalam air ini, namanya air apa? Air gincu. Kan tidak air bersih lagi, nama air gincu. Makanya untuk merubah posisi kita dari ahlus sunnah, cukup satu saja non sunnah yang kita anut, tapi yang berkaitan dengan keyakinan. Misalnya anut aliran Syiah misalnya. Kalau sudah anut aliran Syiah, otomatis non sunnah. Atau berpemahaman Khawarij. Ini perlu didudukkan kaum muslimin, karena sebagian sekarang tidak jujur dalam mendefinisikan Khawarij. Banyak orang tidak jujur yang mendefinisikan Khawarij. Mereka mendefinisikan Khawarij asal tak sepaham dengannya lalu disalahkan ini Khawarij. Gimana Ustaz? Ini adalah distorsi ilmu. Ini dosa besar. Sehingga orang nanti asal ada ulama yang menyalahkan ulama yang lain, oh ini Khawarij ini. Khawarij itu apa? Menghalalkan darah kaum muslimin. Maka berhati-hati kita sebagai alim, sebagai da'i, sebagai mufti. Makanya qadhi tak boleh memutuskan perkara dalam keadaan marah. Mufti juga tidak boleh dalam keadaan marah. Mesti lillahi tabaraka wa ta'ala. Ini asal menyalahkan dituduh
Khawarij. Ini Nabi tadi sudah menyalahkan tadi ya. Kan dicalangkan tiga tadi. Lah buat keputusan, lah sepakat mereka, ijma' mereka bertiga, disalahkan oleh Nabi. Berarti Nabi na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Makanya kaum muslimin dan muslimat, banyak dai-dai penimbul fitnah, banyak. Gara apa? Satu, karena tidak berilmu yang cukup, ada yang berilmu tapi tidak jujur dalam menyampaikan ilmu, juga banyak. Kalau tidak keluar ayat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyuma rajulin su'ila ilman au utiya ilman au atahu Allahu ilman fakatamahu aljamahu Allahu yaumal qiyamati bilijami min nar. Siapa yang Allah berikan ilmu kepadanya lalu dia sembunyikan, hari kiamat dikekang dengan api neraka mulutnya. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Baik, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi Ramadan ini yang akan dekat depan mata kita sebenarnya adalah bulan panen bagi kaum muslimin. Bukan lagi bulan bercocok tanam. Tidak, bukan latihan lagi. Ya, dulu disebut bahwa Ramadan itu madrasah untuk berlatih, tidak. Ramadan itu adalah musim memanen hasil. Ya, kalau kan bukan nyusu aja ya. Bo nak manobe, bila kan bertanam, bila kan tumbuh, bila kan berbuah. Makanya banyak gara-gara puasa tua ndak solat subuh. Gara-gara puasa tua ndak solat zuhur, ndak solat asar. Sudah sahur jam 2, lebih lolok bakawuk sampai jam 5. Kadang sampailah doke azan mugai. Apa nak solat cunde, nak tolong solat dah puasa tuanya. Kalau solat tak tiada puasa nya. Kalau memang cunde itu kan tak apa juga. Kalau kan cunde itunya sampai dengan solat dek puasa tua, ajan puasa dulu lah. Sebab tak ada gunanya puasa kalau tak solat. Tak guna puasa kalau tak solat. Tapi jangan salah faham lah kau dia. Aji potong lebih dia enggak sabuin. Boleh tak puasa dah nyanyinya? Ini kadang salah-salah apa kan aja? Nah, bukan. Maksudnya adalah bahwasanya salat itu lebih afdal, lebih utama daripada puasa. Oleh sebab itu makanya sebenarnya seperti kata para ulama, seperti disebut oleh Imam Ibnu Rajab dan Lataiful Ma'arif, sebenarnya orang sudah mulai bertanam sejak bulan Rajab kemarin. Kan bulan Rajab itu kan bulan haram. Ya, bulan mampu manobe, maintio, yaitu dilapangkan semak-semak itu, hilangkan segala kezaliman dari diri, baik yang berkaitan dengan hati, berkaitan dengan lisan, berkaitan dengan tangan, kaki dan anggota badan lainnya. Karena di situ akan ditanam kebaikan tu. Kebaikan ditanam di hati, hilangkan segala bentuk kesyirikan, kemunafikan, ya, hasad, dengki dan sebagainya. Hilangkan itu di bulan Rajab kemarin. Habis itu setelah hilang itu baru ditanam dengan amal-amal yang baik, zikir yang semakin banyak, kemudian hati yang semakin bersih, ya, kemudian amalan sedekah, amalan baca Quran dan seterusnya. Nah, di bulan Sya'ban ya barah bulan menyiram dan menyiangi. Kalau lah mulai nampak tumbuh ancak, tapi dengan syarat tadi bibitnya unggul dipilih. Kan itu yang tadi. Buah hasilnya sesuai dengan bibit yang kita pilih tadi. Ya ndak asal yang mau tumbuh lah ya rusaknya. Ndak, kita harus tumbuh yang sangat baik. Pilih bibit unggul. Ambil dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW yang sahih. Yang tidak sahih tinggalkan. Karena kita tidak dijadikan hujjah, atau hujjah tidak diterima kalaulah lemah. Nah, kaum muslimin dan muslimat, sepakat ulama secara definisi bahwa hadis dhaif itu termasuk hadis yang ditolak. Saya tidak tahu di kalangan ulama mustalah yang mengklasifikasikan hadis dhaif itu termasuk hadis yang diterima. Jelas? Hadis dhaif masuk klasifikasi hadis ditolak. Kalau tidak ditolak kan
semuanya tidak dijadikan dasar hukum. Ini sepakat semuanya, kecuali dalam beberapa masalah seperti dalam tafsir, dalam bahasa, dalam fadhailul amal. Boleh diamalkan hadis dhaif tapi syaratnya ketat. Syaratnya super ketat. Hampir-hampir tak pernah dilakukan oleh yang mengamalkan hadis dhaif. Oleh sebab itu, pendapat yang kuat dalam masalah ini adalah hadis dhaif tetap tidak diamalkan. Karena dia lemah. Karena dia lemah. Ulama sepakat mengatakan dia hadis yang ditolak. Nah, karena di bulan Sya'ban ini akan ada hadis-hadis yang lemah, bahkan lemah sekali, bahkan palsu, yang menjadi bahan amalan orang di bulan Sya'ban ini, sehingga sunnah Nabi menjadi, purnamanya Nabi menjadi redup oleh banyaknya subuhat-subuhat tadi. Sunnah Nabi di bulan Sya'ban, beliau sangat banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Sabit dalam hadis Usamah ibn Zaid, dalam hadis Aisyah dan lain-lainnya. Ditanya ke Nabi SAW tentang puasanya di bulan Sya'ban, kok banyak sekali ya Rasulullah oleh Usamah? Nabi menjawab, "Hadza syahrun yaghfulu anhu katsirun minan nas." Bulan yang dilalaikan banyak orang. Baina Rajab wa Ramadan. Yang kedua, wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal. Bulan yang diangkat di dalamnya amalan-amalan kita setahun. Wa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im. Dan saya berharap amalan saya diangkat dalam keadaan saya berpuasa. Nah, berarti puasa di bulan Sya'ban andalan bagi Nabi dan mesti jadi andalan bagi kita. Sampai-sampai Nabi dalam hadis Sahih Bukhari menyebutkan, kana Rasulullah SAW yasumu Sya'bana kullah. Nabi puasa bulan Sya'ban semuanya. Tapi sepakat ulama menyebutkan bahawa makna kulla di sini adalah alal ghalib, pada ghalibnya. Karena ada hadis lain yang mengkhususkan kana la yasumu kasamu Sya'ban illa ba'dah, kecuali sebagiannya, atau illa qalilan, atau kecuali sedikit. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, tidak ada amalan-amalan khusus yang berkaitan dengan hari-hari khusus di bulan Sya'ban ini. Yang ada adalah semuanya adalah dalil umum. Maka amalan umum diamalkan secara umum, amalan khusus mesti memiliki dalil khusus. Adapun mungkin di kita mungkin tidak begitu itu, yaitu mengkhususkan malam pertengahan bulan Sya'ban dengan amalan-amalan khusus, itu termasuk yang tidak sabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dalam As-Sunan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, yang mengatakan bahwa kita disuruh untuk berijtihad ibadah di malam pertengahan Sya'ban. Tapi hadis ini dihukum oleh ulama hadis, sepakat mereka bahwa hadis ini adalah dhaifun jiddan. Hadisnya sangat lemah. Bahkan Imam Asy-Syaukani dalam Nailul Awdhar mengatakan hadisnya palsu. Hadisnya palsu. Demikian juga orang yang mengatakan bahwa, atau ada riwayat mengatakan, siapa yang melapangkan bagi keluarganya di malam itu, Allah lapang baginya urusan dunia. Ada lagi orang yang melakukan solat alfiyah, solat 1000. Tidak pernah dengar kan? Ya, tidak usah lah. Kalau itu tidak usah saya sebut. Nanti tetap pelajari, penasaran pula. Nah, ketemu buku nanti sahih katanya. Kadang-kadang yang mengatakan sahih itu tak tahu mana sahih mana dhaif. Dia tidak tahu sahih mana dhaif, tidak tahu dia. Cuman karena didengarnya orang bilang sahih katanya. Ini pernah ada seorang penceramah mengatakan di salah satu kajiannya, bahwasanya
ada seorang sahabat bernazar akan menyembelih seekor sapi. Ketika nazarnya jatuh tempo, tak jadi dapat beli sapi. Ngadu ke Nabi SAW. Apa kata Nabi SAW? Kamu nanti solat di sini bersama kami, jemaah. Selesai salam, langsung berdiri dekat pintu. Siapa yang keluar sebelum selesai zikir dan doa bersama, ini bahasa ustadznya, bukan bahasa hadisnya. Katanya hadis. Maka tangkap dia, dialah sapi. La ilaha. Hadis Sahih Bukhari katanya. Selesai kajian itu, besoknya yang jemaah nelpon saya, Ustaz, malam tadi saya dengar kajian, bunyinya begini. Ya saya tidak tahu ya, saya tidak dengar langsung ustadznya. Yang jelas kalau mungkin jemaahnya salah terima, itu urusan dia. Yang jelas katanya di hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Alhamdulillah dah tamat juga Sahih Bukharinya, walaupun tidak hafal. Ya, tidak pernah pula terkenang oleh kita baca hadis itu. Tapi calah, daripada ulang apa diulang baca kembali. Tidak juga ada orang cari pula Sahih Muslim, tidak juga surah. Dicari pula dalam kitab-kitab Imam Al-Bukhari yang lain. Mana tahu ada dalam Al-Adabul Mufrad kan, atau Juz'ul Qira'ah Khalfal Imam, atau Af'alul Ibad, atau At-Tarikhul Kabir, At-Tarikhul Awsat, At-Tarikhul Saghir, Ad-Du'afa, dan lain-lainnya. Lapuin cik tak jumpa surah. Akhirnya ambil Syekh Google ni yang paling hafiz kini kan. Ya tu bahasa Syekh Google. Tak jo qalu dah. Pon yang awak jadi gara-gara ada hadis palsu tadi. Akhirnya berberanikan bertanya ke Syekh di Madinah lah. Ile pon asin dong hadis kanya. Hadis palsu tu katanya. Ayalah. Ya tiada dan cesi tak wasu. Se-Google pun obedirin. Alhamdulillah. Kalau sempat diterima mentah-mentah seperti itu, setiap yang tak solat berjamaah, tambah lagi fitnah sekarang kan, ya, musolli aliran sosek, ini bahaya nih, menjadikan ukuran bahwa masjid yang tidak zikir bersama aliran sesat, ini banyak kone ini kan, ini bangsa ini, masjid raya kone ini, masjid kok kone juga, tidak ahli sunnahnya masjid kalau tidak zikir bersama, fitnah jadi bang ya. Ini fitnah, na'udzubillah. Sejak kapan pula ciri khas Ahlussunnah harus zikir bersama? Zikirlah bersama, tidak ada masalah, tapi jangan dibatasi bahwa Ahlussunnah harus zikir bersama. Nak zikir bersama silahkan, tidak ada masalah no. Cuman jangan fitnah yang tidak zikir bersama. Kau adu lo Muhammadiyah sama NU gara-gara ada itu jangan. Amal sesuai dengan ilmu yang Anda miliki, tapi jangan fitnah yang lain. Salahkan aja. Ini beda, fitnah dengan menyalahkan beda. Ya, kalau antum tanya nanti apa hukum zikir bersama, saya akan bahas nanti berdasarkan hadis. Tapi nak kini dah, selepas gini laisa cuma bila sudah kan. Nak kini bahasa. Akan saya bahas. Ini benarnya, ini salah, itu benar. Tapi sampai fitnah, kalau asal zikir bersama ini keluar dari Ahlussunnah, alhamdulillah kan tidak pernah kita bilang. Jelas? Yang hanya kita katakan menurut sunnah Nabi seperti ini. Tapi yang tidak melakukan ini keluar dari Ahlussunnah, tidak. Kita tidak katakan itu. Antum aja yang baperan menafsirkan sendiri perkataan saya. Asal solang, asal disalahkan berarti Khawarij. Asal menyalahkan Khawarij. Di mana pula definisi seperti ini kawan? Allah musta'an. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, agar purnama itu tidak redup, jangan buatkan banyak awan dan mendung. Biarkan sinar itu sampai ke masyarakat bahwa beginilah Nabi di bulan Sya'ban. Tidak ada mengkhususkan malam setengahnya. Walaupun beliau yang katakan apabila datang setengah bulan Sya'ban, Allah ampuni bagi hamba-hambanya kecuali dua, musyrik dan orang yang masih belum berbaikan dengan saudaranya. Orang berbantah-bantah. Dah, itu saja. Tapi apakah Nabi mengkhususkan malam itu dengan salat Alfiyah tadi, salat 1000 tadi? Enggak ada. Tentu atuk salat 1000-nya. Enggak, elok aja jadi bahas lah ya. Kau jadi penasaran lah, lama lo kosannya kan. Salat 100 rakaat, di setiap rakaat dia baca qul huwallah 10 kali.
Dia 10 kali 100 jadi 1000. Qul huwallahu 1000. Ini asal muasalnya dulu di Baitul Maqdis, entah tahun keberapa saya tidak ingat, ada seorang laki-laki namanya Ibnul Hamra, anak Wang Sira. Ya, amaknya kulitnya merah karena orang-orang Syam itu rata-rata kulitnya merah, putih kemerahan. Ibnul Hamra, dia sholat di Baitul Maqdis. Dia yang pertama sholat pertengahan Sa'ban itu di situ dengan membaca rakaat pertama Al-Fatihah, selepas itu qul huwallahu 10 kali. Jelas? 10 kali dibacanya. Dan salat 100 rakaat. Lalu dia namakan salat itu dengan salat al-alfiyah. Awalnya diikuti 1-2 orang. Lama-lama diikuti banyak orang. Akhirnya penuh masjid oleh orang. Akhirnya sejak itulah yang tersebarnya fitnah yang diada-adakan ini. Akhirnya karena itu ada, lahir pula hadisnya. Jadi dulu amal kalau bodoh hadis. Jadi banyak seperti itu. Hadis belum ada, amal sudah ada. Akhirnya keluar hadis untuk mengokohkannya. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, itu sebabnya di masa tabi'in masih kokoh mengikuti sahabat. Mereka kalau ada yang keluar dari sunnah melakukan amalan yang diada-adakan, hadisnya masuk ruang karantina sampai ditolak hadisnya. Seperti kata Muhammad ibn Sirin, seorang imam tabi'in, bila dari ahli sunnah diterima hadisnya, bila dari non sunnah ditolak hadisnya. Di situ mulai. Baik kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kemudian ada lagi ibadah-ibadah yang diada-adakan, seperti ada salat khusus pula, yaitu dengan membaca rakaat pertama itu surat Yasin, rakaat kedua surat As-Sajdah, atau ada yang menentukan surat-surat lainnya. Semua ini tidak ada dasar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu kita harapkan kepada kaum muslimin, di segala amal kita ambillah dari sang Purnama, singkirkan segala mendung, singkirkan segala awan yang pekat, asap-asap yang melindungi, supaya purnama itu tidak redup. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada'i wajaba syukru alaina ma da'a lillahi da'i ayyuhal mab'utsu fina ji'ta bil amri bi amril muta'i. Semoga Allah SWT jadikan apa yang Nabi wariskan itu benar-benar terang benderang, tidak terhalang sampai kepada kita, dan kita merasa cukup dengannya, karena Nabi yang paling bertakwa, tak ada amalan yang lebih baik darinya, dan Nabilah yang paling mengetahui Allah SWT, lebih tahu apa yang diinginkan Allah dari kita. Nampaknya jadi juga lama ini ya sebenarnya, ibarat apa, ikan pari, ikan gulama ya, enak dimakan di dalam masjid. Ya, sebenarnya hati tidak ingin berlama-lama, tapi makanan dah dibawa ke masjid. Oleh sebab itu ada yang tanya, itu wangi nang kewak. Tahu ya? Apa tu? Oh, pesanan. Berapa persenannya? Enggak, alun paham boleh. Di masjid idul muratal. Sudah itu? Kajian di masjid itu juga. Muratal. Siapa qari? Oh, kaset, toh, Enggak ada kaset ini lihat tuh. Baik. Di mic yang sama.
Oh, di HP-nya tuh. Intinya mana yang perlu nyimak ngaji atau nyimak ceramah? Oh itu. Payah pertanyaanmu tuh. Kenailah tanyong tuh Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Itulah sebabnya sebagian ulama melarang menghidupkan pakai mikrofon hal-hal yang sebelum azan. Itu tuh Pak Menteri buat surat edaran dulu. Nya memang ke awak lain tak apa-apa bono. Kalau di jawatan jam 3 mulai bandu lah. Nya bahasa Arab tapi suang Arab dongan tak paham. Inyo pakai bahasa Arab tapi orang Arab tak paham dongan dah, pahamnya? Bandu dari jam 3. Akhirnya yang mau sholat malam tidak bisa, yang nak zikir terganggu, nak muraja Al-Quran tidak bisa, nyoba campur saw mikrofon dengan saw. Ini termasuk juga diingatkan di bulan Ramadan. Kan awak suka teriak-teriak sampai togang buat sahurnya lebih irama lagi lah. Nah, lengkap sahur sekali 5 menit sehingga kodok tergelenji amak-amak masak. Nah, kalau dulu lumayan je dulu ibu-ibu di kampung tu kan bergerak-geraklah katanya, karena waktu sahur sudah masuk katanya. Apa bergerak-gerak rupa bagarak. Ibu-ibu semua bagarak lah tu bagaraknya. Milenial dah habis dia haji bagaraknya masak nasi. Kalau sekarang dah sekali 5 menit ni, akhirnya yang nak solat tak bisa, selalu terganggu. Yang nak tidur lagi juga tak nyaman, baru lagi nak pergi kojoh. Ya kalau tiap saya 5 minit sahurnya tu bini tak nyaman, bang jago lahnya jogong anak dunyanya dan tahuin jogongnya banyak cerita bini sudah itulah. Akhirnya tambah lapon yang kena tekote dek bini, kena soga-soga dek uang membembon di musaji, akhirnya sahur tak lomak makan. Jadi ada yang baik, yaitu azan pertama. Azan pertama itu ya sekitar setengah jam sebelum azan kedua, dan itu waktu terbaik sahur kita. Andainya pun orang setelah azan lama elok dulu tak terganggu tidurnya. Andainya orang nak menyambung solat malam misalnya di akhir malam itu tak terganggu solatnya. Ini tak yang nak solat payah, yang yang nak tidur terganggu. Nah contohnya dalam pertanyaan tadi dibunyikan kaset di masjid sebelum azan setengah jam. Ini boleh dibuat nanti alasan logis dan filosofisnya buat studi akademisnya. Berapa persen yang menyimak? Coba berapa persen yang menyimak? Tidak adanya. Kemudian berapa persen yang lebih cepat setelah dibunyikan kaset itu ke masjid dibanding sanya dulu panggilan azan? Alhamdulillah selama 6 tahun tu sejak darun dan tak luleh mau pergi musajid oleh anaknya ngaji baunya ngaji bau pasti tu alasan ngaji orang bau ke dia bang siap-siap lah musajid lah ambil lah ngaji orang baunya jelas kaum muslimin. Berarti dari sisi faedah juga minim dan mudaratnya jelas terganggu. Contohnya tadi terpaksa berlumba HP-nya je mikrofon musajid. Tapi bagi yang nak pertahankan sampai apa dia buat HP ke musajidnya kan itu lagi. Nah, kalau nak pergi ngaji pergi kakiannya, pada di musajid kau je banyak lagi nanti itu. Itu bahasa debat lagi, bahasa debat.
Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati, ada yang lebih parah lagi nanti. Ada beberapa masjid gara-gara musik Islami ini, ya di 10 malam terakhir copet le duit pada malam-malam biasa le. Nala jam 3 mulai kini jam 2 sudah mulai meduin siapa nomornya? Yang selawat apa nomor? Sabian apa? Nisa Sabian. Nisa Sabian. Kalah tonton bokam mai petang. Kenalah? Alah kan? Alah pula sekali yang diulang juga. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Itu yang dihidupkan di rumah Allah. Nauzubillah. Sejauh ini kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Makanya kaum muslimin dan muslimat, dulu orang-orang jahiliyah buat patung di masjid itu, mereka bukan dengan niat buruk, dengan niat baik. Itu nama-nama orang soleh semuanya patung tu. Kalau sampai dan dahulu lah soleh waktu itu ada patung dasman situ. Cuma tak nak lah, tahu ada itu Uzza, Manat, ya kan? Yaghus, Ya'uq, Nasr. Untunglah dan tak masuk itu Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat. Sekarang kita dengan niat baik juga. Cuman apakah itu ada di dalilnya atau tidak? Justru dalil yang ada sebaliknya. Nabi melarang baca Al-Quran keras-keras dalam masjid. Tadi surat Tirmizi, la tajharu bil Qur'ani fil masjid. Nas secara tekstual dan kontekstual. Nabi larang jangan kalian mengangkat suara baca Quran dalam masjid. Fa inna fihi man yazkurullah. Karena ada yang sedang berzikir. Wa man yusalli, ada orang yang sedang salat. Wal yad'u, dan yang berdoa. Berarti membaca Quran untuk tidak disimak, mengganggu yang lain, itu dikhawatirkan mendatangkan dosa. Karena kita tidak nyimak, padahal disuruh menyimak, disuruh mendengarkan, kita tidak dengarkan. Gharimnya aja dah tidur dia sedang muter tu. Sering saya saksikan, kan papak dia kan? Ya sudah duit saya kaset dulu deh, jam 4 atau jam 3.00. Sudah itu azan kalau dokek lah nak tabiat tai. Apa nak azan tadi? Tololok Ustaz, tapi kaset ni duit. Berarti tidak ada gunanya sama sekali. Jadi kalau ada juga mempertahankan, sebenarnya hanya sekedar ikut ego saja. Kalau secara manfaat, ya saya belum buat penelitian terus terang. Tetapi apa yang anda saksikan, ya rata-rata orang terganggu olehnya. Rata-rata orang terganggu. Bukan justru ini. Masa baca Quran terganggu katanya. Ya sangit suara onda lainnya kan. Onda selenso paile kalau Quran dari awal. Orang sedang salat. Orang sedang salat. Pas selesai mu ayat, tapi bezo ujung. Taikun dan baca tadi. Sana terganggu. Buktinya tuan-tuan kalau tidak terpercaya, coba nanti suara asung nak anak kenek kan. Awak tengah salat suaranya baca Quran belakang. Kayak tidak terganggu. Iya tak? Sambil lalu tidak bersawar lah terganggu tuan-tuan. Alun astagfirullah lah ke belakang tengok. Anak siapa ni? Kau sana anak imam sana. Ini kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Terganggu. Yang bilang tak terganggu memang hebat sekali itu. Masih ganggu. Nabi yang larang itu. Kecuali kalau memang kita duduk untuk mendengarkannya. Ya kita dengarkan bacaan Quran dari qari fulan bin fulan, seluruhnya duduk untuk mendengar. Itu silahkan, bagus itu. Ini yang baru bagus. Tapi setelah hidupkan kaset, yang hidupkan tidur, ya, yang di pasar sibuk jual beli, yang lainnya dan sebagainya, wallahu taala alam, ini justru mendatangkan mudarat. Ya tambah lagi listrik, tambah aja bayu kan. Itu ngibongi pengurus, apa tambah listrik tanyanya. Dulu 3 atis, kini lampai atis mau puluh. Nyoba tambah idun kaset, idun sebalen itu. Allah musta'an.
Jadi itu nak minjam untuk acara tidak boleh orang. Untuk gaji tidak boleh, tapi untuk yang lain dibolehkan. Baiklah kaum muslimin dan muslimat. Ya tuan. Jin tanya boleh. Itulah panjang tu. Enggak, ya. Naam. Ya kalau sampai kian situ dia itu Masjid Nabawi. Iya betul tu. Tentu dia lepas nanya buat macam itu. Apa caranya? Lama-lama bacanya. Kalau le sama-sama baca tak apa tu. Kan Nabi sebut ada yang berdoa, ada yang munajat, ada yang salat. Tapi kalau sama-sama, muik-muik kan belajar tahsin kadang sama-sama baca sama tak menghafal, tak ada kata ganggu. Nyala sama-sama rumah. Jalannya. Alhamdulillah. Ini tadi konteksnya tadi ada yang begini, ada yang begini. Kalau lah itu kau jangan sama, tak apa ya. Alah tu. Hah? Alhamdulillah. Ada dalilnya? Nah. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, sampai di sini kajian kita malam ini. Lebih dan kurang mohon dimaafkan, dan semoga Allah SWT jadikan cahaya purnama ini selalu terang di hati kita, terang di mata kita, terang di jalan kita. Dan untuk itu maka kita harus selalu hindarkan hal-hal yang menghalangi cahaya itu sampai kepada kita dengan mengambil cahaya-cahaya yang lain atau membuat asap-asap, awan-awan, mendung-mendung yang menghalanginya. Terima kasih dan mohon maaf kalau lebih panjang dari asal. Ya tapi tak apa, sekali sebulan je. Sekali sebulan masa tak boleh. Nah, insyaallah terima kasih dan mohon maaf. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insyaAllah amalan yang lain. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.